So, ekspektasi gue besar banget untuk match kali ini. Ini juga adalah salah satu gambaran di grup Onyx Esports nantinya sama Full Set. Jadi kelihatan nih kita nerka-nerka dulu nih kuat gak ya, ini mungkin gak ya dari kedua tim ini siapa ya yang kemungkinan bisa lolos, dan mungkin juga ini adalah salah satu gambaran Onyx G nantinya menang kalah mereka akan berhadapan salah satu dari dua tim ini. Yes, betul. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke pistol round. Sepertinya gua penasaran nih Toxic Screen seperti apa yang akan dimainkan di Defender. Mengingat adanya perubahan map yang memang minor, tapi berarti sih kalau menurut gua perubahannya. Kayak di arah Bigarat tuh benar-benar berubah banget. Dan sekarang sepertinya pemain dari Big Bam akan coba untuk melakukan penyerangan ke arah side B. Karena seperti apa yang gue bilang juga, Prof, ini attacker ke B tuh bener-bener enak dan nyaman banget, Prof. Iya, ini kayak duel banget. Icebox tuh dibikin senyaman mungkin 50-50. Kali ini ada beberapa poking dari kedua tim, dan hanya NTK yang tertext damage memaksa dan dipaksa untuk melakukan heal. Sedangkan satu play, nice shot dari Natong 2K, clean satu tap, dan menurut gue itu udah lebih dari cukup. Lihat ada satu player yang masuk ke arah diam-diam, dan utility killjoy-nya mati. Yes. Dan 1 menit tersisa. Masalahnya dan pertanyaannya, apakah tim APH akan mengetahui hal tersebut atau juga dari tim Big Bam? Mereka akan stick commit. Kayaknya dia bakalan tetepan komit karena lu bisa lihat sekarang Dor sudah mulai berjalan ke arah belakang, tapi bakalan langsung tertangkap oleh Dor. Tadi satu pemain berhasil ditangkap, mencoba mencari yang kedua, tapi ada pertukaran kill memang yang terjadi. Aiman akan langsung melakukan sebuah atau membuka sebuah healing orb-nya. Sudah ada spike plan yang ingin coba dilakukan oleh NTK walaupun tadi terhalang oleh sedikit snakebite, dan sekarang spike sudah berhasil ditanam. 4 versus 3 post plan yang akan coba untuk dimainkan di sini. Toxic Screen sudah mulai dibentangkan dan akan coba untuk mulai masuk menuju ke arah yellow. Tap dari beberapa pemain, dan belum bisa ditemukan, akan diterusin dan saja. Oke, untungnya ada shock dart. Baru saja gue mau bilang, dan benar saja berhasil terdefuse, tapi untungnya shock dart menjadi sebuah penyelamat. Batman yang coba tadi untuk melakukan swing berhasil ditangkap sama NTK, menjadikan 1 angka pertama untuk Big Bam, Prof. Nail baiting cuma sepersekian detik aja itu, hampir aja, tapi ya hampir tuh gak cukup. Dan APH menurut gue mereka udah mencoba yang terbaik untuk merecovery keadaan setelah kehilangan 2 player. Namun menurut gue sedikit kurang effort, gak ada yang nge-distract. Jadi semua pemain dari tim BM ini fokus aja nge-spamming. Bahkan kayak Desperate awal-awal langsung hancurin one shock dart, ya udah tuh jackpot dapat 2 player plus ada poison cloud juga. Nah, masih angka pertama dan masih terlalu early juga untuk ngebicarain siapa yang bakal menang, karena ini balik lagi dari awal banget mereka kayak menggandalkan aim duelnya. Kelihatan 1-2 player tuh cari informasi, mainnya raw pick, mainnya berani banget, mungkin lebih mengandalkan dari seorang Georgie ya yang ngepick. Tapi sepertinya ada technical issue nih, Prof. Karena 4 pemain dari tim Big Bam tidak melakukan pergerakan, begitupun 1 pemain dari Action PH. Sepertinya terkendala di koneksi, dan kita masih menunggu terlebih dahulu. Dan kalau kita bahas tadi sedikit dari pistol round, ini benar-benar jadi pistol round yang menurut gua apa ya, bener kata lu sih, Icebox sekarang di setup untuk kayak gimana caranya lu mengadu aim dengan lawan lu, dan itu tadi terjadi. Dari defendernya coba untuk pick dari arah depan yellow, dilawan lagi sama Natong 2K dari arah green, dan itu benar-benar langsung ada long range combat yang bisa untuk trade damage. Tapi sekarang side B yang bakalan coba untuk di-push 4 pemain sekaligus ini bisa menjadi sedikit berbahaya karena mereka main as a unit, main quantity. Tapi Natong sepertinya tidak akan masuk ke dalam jebakan tersebut karena di arah side sudah berjalan 2 orang pemain sekaligus. Ya, apalagi dari tim BM ini gunain beberapa utility untuk mencek informasi, walaupun yang ketahuan baru ada 1 orang aja. Dan gue rasa itu good try juga dari tim APH, mereka masih stick to the plan. Sedangkan Big Bam, kayaknya apakah mereka expect posisi off angle kali ini akan dites atau 2K 1, 2, absen 1-1. Hampir tumbang, ternyata tumbang dari tangan Aryu.
not bad, klasik dan juga pick yang dilakukan oleh tim APH. Dan mereka tidak ada investment sama sekali, 3 lawan 4, tim Big Bang. Belum ada respon. Mereka benar-benar ngejagain Phantom yang dijatuhi sama Natong 2K. Dan mau FF dapetin 1, Drop dapetin 1, ya Zero Dead udah itu pasti dead. Low HP, mau gimana lagi, Dev? Udah low HP, senjata yang dimiliki juga hanyalah sebuah klasik. Dan sepertinya bakalan coba untuk langsung berjalan menuju ke arah side piece untuk segera melakukan spike plan. Karena satu pemain terakhir itu akan datang dari arah defense spawn dan cukup jauh dari Pina yang akan coba untuk sepertinya nangkap satu pemain yang coba rotasi dari defense spawn. Nah lu, agak sedikit mengkaget ya guys ya, dan berhasil didapatkan untuknya oleh Pina menjadikan satu anti-eco jatuh ke tangan Big Bang. ya masih SOP round, usaha dari APH, nice try, membagi satu player, nggak gitu gembira pastinya, kurang nangkep banyak karena BM mempertunjukkan fundamental mereka anti push, bahkan gunain beberapa utility di early round seperti turret, seperti drone di arah B. Gua rasa mereka emang berusaha untuk ngecek dan tidak memberikan space yang nyaman dari tim APH. Namun ini adalah real test pastinya untuk tim APH dengan senjata yang lebih kuat, sedangkan dari tim BAM hanya memiliki satu vandal dan mereka kelihatan straightforward ke arah A, Dev. Yes, betul, dan mereka mau coba untuk main dengan tempo cepat. Langsung dihancurkan tadi sebuah turret. Natong akan coba untuk menjadi garda terdepan penyerangan bagi pemain-pemain Big Bang. Toxic Strain sudah diangkat, tapi sudah ada 4 orang pemain yang bersiap di arah backside dan sudah ada pertukaran kill juga tadi. Satu ditukar satu dan bahkan 3 pemain sudah harus tumbang dari tim Action PH. Mencoba mencari yang keempat, tapi Georgie begitu kuat, masih bisa bertahan. Dan ada Rafter membalikan keadaan. Jadi 1 versus 2, Georgie memegang peranan yang begitu penting sekarang. Timing coba untuk diambil dan bahkan kuat kill untuk Georgie, berhasil menyelamatkan Action PH dari bonus round yang sebenarnya sudah di depan mata dari Big Bang. Ya, thanks to Georgie, udah nggak bisa ngomong apa lagi, itu semua berkat Georgie. Dia benar-benar melakukan satu push yang mengerikan dan 2-3 kill krusial. Padahal itu udah, ya benar kata lo, depan mata 3 kill, trap 1, udah tinggal main santai, kasih postman, tim BAM berusaha untuk nge-punish orang Georgie yang benar-benar udah komit. Tapi in the end Georgie yang menyelamatkan sebuah round yang benar-benar hampir jadi bencana untuk tim MPH. Karena Aryu, spot satu player akan berduel dari seorang Natong, masih belum ada connection, belum ada kill, tapi Natong, Vex, itu dalam HP-nya. Ya, sekarang side B yang akan coba menjadi tujuan dan rekan-rekan Big Bang. Sudah ada Toxic Strain tadi yang coba untuk diangkat, tapi lo bisa lihat ini kayak udah good trade banget dari Action PH. Mereka selalu nge-stack di mana tempat Big Bang ingin melakukan penyerangan, dan sekarang Barricade sudah diangkat dan akan langsung melakukan sebuah spike plan. Dorf begitu berani, ada pertukaran kill memang 1 tukar 1. Ini hampir nggak ada bedanya, Prof, dengan match pertama yang kita tonton. Tempo yang dimainkan fight demi fight begitu cepat langsung terjadi, dan bahkan sekarang ada pertukaran kill kembali dari Dorf, atau lebih tepatnya dari Pina, dan langsung triple kill dari Pina menutup 1 angka tambahan untuk Big Bang. 3-1, Prof, skor sementara. Ya ini barusan gue ngomong scripted banget ya sama tim Big Bang. Mereka gunain utility untuk nutup, untuk cari informasi, clearance di awal-awal round, mempermudah masuk toxic screen, barrier pop, ngejagain player yang melakukan spike planting, dapetin 1 kill, terus juga totem di arah yellow, dapetin trade, Pina dapetin triple kill. Udah itu udah closing the round. Menurut gua BAM menunjukkan disiplin mereka benar-benar efektif banget. Yes. Pertanyaannya APH, apakah mereka bisa membalas dengan permainan Big Bang yang benar-benar agresif cepat? Apalagi sekarang untuk sementara di round kelima mereka hanya bermodalkan pistol, sedangkan dari tim Big Bang kembali dengan agresif. Oh, itu updraft dari arah belakang, sayangnya masih belum ada connection. Dan udah ketahuan dari tim APH mengetahui stack mungkin kelihatan bagus, tapi senjata adalah masalah, dan Zero harus ditumbangkan di awal-awal. Eman terlalu bandel, dan Natong dapetin kill keduanya 5 lawan 3. Ini benar-benar sulit banget pastinya untuk retake dari tim APH.
Ini bukan masalah sulit untuk kritik aja, tapi lu bisa lihat itu semua pemain-pemain dari Big Bang membabi buta masuk ke arah side B dan gak banyak space angle yang bisa digunakan oleh Action PH untuk bermain. Mau main di mana? Mau jaga second level udah di aim, mau jaga dari arah side udah di aim, tapi hampir terjadi takabur momentos. Tapi untungnya Natong langsung berhasil menutup satu pemain terakhir 4-1, Prof. Ini bukanlah angka yang enak untuk didengar tentunya untuk rekan-rekan dari Action PH, tapi Big Bang menurut gua bermain dengan tempo yang cepat dan optimal, dimana itu nggak bisa dibendung sama pemain-pemain Action PH. Lo bisa lihat tadi mereka memang lagi dalam kalah senjata, tapi ketika dalam gun round pemain-pemain Big Bang masih melakukan hal yang sama. Mungkin operator adalah kunci dan Georgie sudah membeli sebuah kunci tersebut, Prof. Iya, mungkin itu adalah salah satu faktor juga di mana mereka masih belum memainkan operator dalam 6 round. Dan ini adalah kesempatan pertama untuk seorang Georgie menggunakan operator. Kita tahu nih Georgie adalah salah satu player yang paling penting untuk mendapatkan advantage. Operatornya udah kedengeran, langsung ada lockdown di awal-awal round. Ini benar-benar mau di duel tarkam banget Team BAM. Mereka pengen banget untuk dapetin side B, tapi Zero at dapetin 1 kill. Swing dilakukan, trade berjalan, dan 3 on 3. Georgie dapetin 1 kill balasan, membuat advantage dan segalanya benar-benar possible untuk di closing. Ada resurrection, NTK. Pertanyaannya, apakah bakal menggunakan resurrection tersebut? Gua rasa bakal dipakai at least untuk dapetin 1 kill. Double pick. Belum ada connection NTK. Dikasih kesempatan kedua. Dia posisinya masih reset dan Aryo yang menutup. Ya, benar kata lu. Operator adalah jawabannya, gue rasa. Siap, itu tadi disiplin pick yang bagus dari Action PH. Lo lihat second level dan juga backside-nya nge-pick bersamaan tadi dari Georgie dan juga Aryu. Tapi untungnya tadi ada Batman yang juga ngambil selipan dari arah barrier off yang sudah langsung dihancurkan. Dan ini menjadi sebuah solusi yang akhirnya ditemukan, tapi apa daya itu karena tadi menurut gue cara masuknya terlalu cepat. Mungkin pemain-pemain Big Bang tadi belum siap dengan adanya operator yang digunakan oleh pemain-pemain dari Action. Tapi sekarang mereka tentunya akan bermain dengan lebih safe. Georgie main agresif, Mr. Shot, tapi tadi menuju ke arah Dorf, dan Dorf dapat informasi yang begitu mahal, akan langsung berlari tunggang langgang seluruh pemain dari Big Bang menuju ke arah side B dan sudah menghancurkan sebuah barrier off. Iya, ini udah ketahuan ya, hyper speed, apalagi operator langsung gaspol. Nice. Wallbang, Natong 2K, tapi spike-nya digagalin, plantingnya masih di-deny. 2 nano swarm, barrier off juga dihancurin. Ini akan sedikit slow down, bahkan George dapetin 1 kill, menandakan mereka nggak punya toxic screen dari tim BAM. 4 lawan 4, masih ada kesempatan untuk melakukan reset, tapi masalahnya sekali lagi di arah A mereka tahu ada hyper speed yang dibentangkan. Di arah B ada Georgie dengan operatornya. Mereka harus bermain hati-hati, closing the gap ke arah side. Restoration dibuka, dan kembali lagi Tina bisa membentangkan toxic screen tersebut. Udah ke spot, Georgie naik ke second level, nge-spot 1 player, masih miss the shot. Langsung ada lockdown, 30 detik tersisa. Baik akan di-planting, Hunters Fury dibuka untuk meng-cancel semua agresif push dan 3 connect. Dan NTK beruntungnya dapetin 1 kill, membuat menjadi 5 lawan 3. Yes, tapi sekarang Spike sudah di-plan. Tentunya post plan yang sudah diciptakan ini menurut gua lumayan rapi karena mereka masih lengkap dengan penggawa-penggawanya. Tapi sekarang 2 pemain langsung tidak ditumbangkan begitu saja. Georgie dapetin 3 kill, 1 v2 situation, 5 HP. Will Georgie make his clutch of the year? Tapi tidak, ternyata langsung dibuka sebuah nano swap dan menjadikan itu sebuah tim ace 5-2. Dan lagi-lagi ini round yang menurut gua cukup roller coaster dalam artian kayak Big Bang mereka coba untuk melakukan penyerangan ke arah side B, tapi mereka nggak langsung komit. Mereka investasiin terlebih dahulu 1 pemain tadi di arah side A, itu adalah Dorf. Dan lu bisa lihat setiap pemain-pemain dari Big Bang itu ingin membuka penyerangan, mereka selalu main solid, main kokoh banget, dapetin first blood-nya. Tapi untungnya tadi respon diberikan oleh Action PH. Ada Nano Swarm, ada Snakebite, ada beberapa utility yang masih bisa digunakan untuk membuy time supaya Georgie bisa sampai datang ke arah side B terlebih dahulu. Tapi 1 resurrection yang menurut gua mengubah segalanya. Langsung post plan-nya diciptakan, udah masih ada toxic screen, masih ada Snakebite, masih ada poison cloud. Agak sedikit sulit. Ini gua jadi Action PH ngebendung tempo main kayak gini itu udah pusing banget, Prof.
Iya, apalagi tadi udah kelihatannya bagus banget. Sempet gue bilang impossible untuk di retake karena 2 player agent dari BEM ya udah kurang firepower juga. Dan tim BEM sendiri mainnya disiplin banget pas post play. Mereka mainnya crossfire setup dan tidak memberikan kesempatan. Walaupun kelihatan serem juga tuh, jadi dapetin triple kill. Dan karena round barusan mereka kalah, ekonomi mereka kereset dan hanya ada seorang Georgie yang menggunakan Take best flight. Yap. Dan sekarang Aldron sudah dilesatkan akan berjumpa juga mengadu Aldron, tapi langsung ada Hunter Fury yang coba dikeluarkan untuk menangkap satu pemain yang tadi coba untuk menjadi pilot sebuah Aldron. Coba untuk dapetin early advantage, tapi ternyata hasilnya masih nihil. Belum bisa at least memberikan damage, tapi informasi sudah masuk di mana sudah ada turret respon dan akan langsung segera diangkat. Shock Dart akan berada dengan Shock Dart juga. Adu mekanik dari Shock Dart yang tadi coba terjadi di arah side A. Dan pemain dari Big Bang, mereka harusnya bakalan komit. Kalau lihat dari minimap, belum ada satupun yang ingin coba untuk melakukan flank. Yang jadi pembeda adalah Action PH Georgie. Menahan side B-nya kali ini, nggak mau dilepas begitu aja, mengantisipasi adanya flank dari Big Bang, Prof. Iya, the funny thing is sebenarnya dari tim Action PH tahu ini kemungkinan kayak komitmen dari tim BEM ini kemungkinan ke arah A, tapi nggak dipanggil. Sedangkan senjata-senjata dari tim APS sendiri menggunakan pistol aja. Oh, oke, timing bisa di-secure kali ini. Ada Nano Swarm, walaupun begitu tim BEM akan masuk. Oh, nice right click dari Zero. Viper Speed dibuka, mau FF dapetin satu, naik ke arah Forten, mencoba untuk mencari lebih, tapi masih belum ada connection. Dan Spike akan di-planting. Seorang Abad dapetin Vandal, bisa ngebales. Posisinya menjadi 3 on 3, namun masih dipegang oleh tim BEM karena mereka masih punya Viper Speed. Ini akan menjadi salah satu masalah terbesar, kecuali tim APH bisa dapetin dengan begitu mudah. Pina dapetin satu, ini udah kelihatan sedikit sulit. Alarm bot juga ngedetect satu player Abatman. Nah, ini apakah bisa? Tapi Georgie sebelumnya dapetin satu kill. Oke, Georgie dia pegang pisau, nggak ada charge dan BEM menutup dengan begitu nyaman. 6-2 sekarang. Ini lagi-lagi anti eco yang dimainkan oleh Big Bang. Mereka mainin dengan tempo yang cepat, tapi bedanya adalah mereka buy time-nya cukup lama tadi, tunggu di arah pipe, tunggu di arah nest. Mereka tunggu seluruh resource yang dimiliki oleh pemain-pemain Action PH keluar lebih awal. Seperti adanya Snakebite, Shock Dart tadi ketika semua utility tersebut sudah jatuh, sudah hancur, sudah dikeluarkan, baru mereka menjalankan penyerangan mereka. Dan menurut tadi berhasil, itu works, Prof. Dan bahkan mereka mancing keluarnya satu buah Hunter's Fury tadi. Iya, Viper Speed juga keluar sampai ya. Jadi itu that's not bad juga untuk tim APH. Hunter's Fury keluar, tapi pertanyaannya 2 kali ultimate yang dikeluarin APH itu kayak nggak efektif banget. Sebelumnya keluarin lockdown, Hunter's Fury juga nggak connect. Abatman kali ini akan dites di arah elbow, udah nge-spot, tapi gagal dapetin killnya. Dorf dengan entry-nya. Zero, apakah dia bisa selamat? Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Spike akan di-planting. Tim BEM memiliki favor yang besar kembali dalam posisi post plan 5 lawan 4 APH. Ini adalah salah satu kesempatan. Oke, kena damage tapi masih bisa hidup, masih bisa di-heal. Eman bisa membalas 4 on 4. Dan Recon pun dibuka untuk mengecek informasi keberadaan 3 player ke spot. Langsung ada Shock Dart. Mau FF bisa dapetin 2 kill swing. Dan langsung dibalas seorang Aryu. Restoration dibuka, Enting kayak dapetin 1 kill, 3 on 2. Dan Eman bisa membalas, membuat menjadi 2 on 2. Makan Eman with another one. Door pendadak saja jadi 1 lawan 2. Nano Swarmnya dapetin 2 kill. No way. Bagaimana Big Bang gak closing Nano Swarm jadi penyelamat? No way. Nano Swarm jadi penyelamat, walaupun kelihatan itu bagus banget post plan yang dimiliki oleh BEM. Mereka punya advantage jumlah dari player, APN somehow bisa ngebalikin keadaan satu persatu. Siap dan dengan beberapa pemain yang BEM nggak bisa trade, bukan restoration, tapi ini menurut gua Dor real MVP banget. Nano Swarmnya nggak bisa ke-detect dan fast push ke arah E kelihatan. Tim BEM memiliki momentum dan juga timing yang pas. Lockdown langsung dibuka, ini adalah signal terbesar kalau tim BEM akan masuk komit ke arah side A. Dan tim APH hanya memiliki beberapa upgrade pistol. Hanya ada 1 pemain dari seorang Jody yang memegang Vandal. Yap,
Dan sekarang Spike akan segera di plane juga. Sudah ada slow orb yang coba untuk digunakan untuk mendelay, tapi akan ada double pick tadi dari Rafter 2 kill. Berhasil didapatkan kali ini. 4 versus 3, akankah Thrifty possible? Tapi sudah ada Snakebite yang turun. Toxic Screen yang masih membentang. Coba untuk menahan dari pemain-pemain Big Bam. Coba untuk mulai naik. Menuju ke arah Nest dan berhasil terkena wallbang. Tapi Pina masih bisa bertahan. Batman berhasil ditumbangkan. Coba untuk kembali melakukan fight dari Georgie. Membawa perubahan. Tapi bakalan coba untuk di-tap-tap-tap saja. Untungnya Georgie yang masih bisa bertahan. Berhasil mengkonversikan sebuah Thrifty untuk tim Action PH. 7-3 skor sementara di sini. Ini jadi benar round yang chaos banget dan triple pick dari Rafter menggunakan Sheriff. Ini benar-benar luar biasa banget. Iya, menurut gua gaya pattern dan juga apa ya, fast push retake nih gak terduga. Tim band tuh gak expect. Jadi gua rasa dari tim APH tahu juga, oke, ini kayaknya kalau kita main lambat, kita bakal kena delay dari Snakebite plus Nano. Mereka udah adaptasi setelah round sebelumnya Dove dapetin 1 Nano, bermodalkan maksudnya 1 modal Nano Slam dapat 2 kill. Dan gua rasa itu titik poinnya pasti dari seorang Sheriff di tangan Zero yang dapetin 2 kill. Baru Prof, Snakebite yang udah di-adjust lagi, yang lebih cepat tadi untuk selesai. Mungkin menurut gue itu yang bikin dari pemain Big Bam agak sedikit kesulitan. Gua rasa tadi mereka ingin coba untuk kayak nahan dulu untuk ada utility lain, di mana tadi satu pemain udah naik ke atas belt, tapi atau lebih tepatnya ke atas nest, tapi itu benar-benar ketangkep karena balik lagi si Georgie yang melakukan save moment menurut gua di round sebelumnya. Dia berhasil melakukan heroic moment, berhasil nge-tag satu persatu pemain-pemain dari Big Bam, dan sekarang sepertinya situasi berbalik. Big Bam yang akan bermain dengan arsenal yang lebih minimalis, hanya Netong 2K yang akan bermodalkan sebuah Vandal, Prof. Iya, ini menandakan BM ini beberapa round yang mereka menangkan nggak clean banget. Aryu dapetin 1 kill dan Netong 2K terdelete. Abatan dapetin 1 kill dengan turret. How? Gue nggak tahu, dan Viper Speed langsung dibuka memaksa tim BM diusir. Masa sih lu mau nge-fight Viper Speed ya kan? Dan mereka pastinya bermodalkan Sheriff akan mencoba untuk mencari beberapa kill aja udah cukup banget menurut gua. Kayak goals mereka tuh ngelukain economical damage dari tim APH. Emang dapetin wallbang 5 lawan 2, gua tambah lihat ini bakal mustahil banget untuk di recovery. Yes. Ya sedikit lebih sulit, Anti-Kid bisa seseorang diri dan bahkan langsung through the Viper Speed memberikan 1 angka tambahan untuk Action PH. Akankah 8-4 atau berakhir dengan 7-5? Semuanya masih open ending. Georgie akan diinvestasikan sebuah operator sepertinya, karena ini lu bisa lihat sekarang Aryu dia bergerak pick ke atas pipes di waktu yang tepat. Kalau menurut gua dapat 1 kill, nge-unlock sebuah Viper Speed, dan dia nggak terlalu pelit sama ultimate, langsung diinisiasikan karena mereka tahu Action PH mereka butuh poin pasti. Mereka butuh 1 angka yang pasti, dan mereka nggak mau kena training sehingga langsung diinisiasikan segala hal apapun yang mereka miliki, Bro. 2 ultimate untuk tim BM. Seperti biasa fundamental menggunakan drone untuk mencek informasi, dan Georgie abstrak di arah mid dan menemukan siapapun. Alarm bot akan mendetek 1 player agresif NTK. Dapetin 1 opening dan 2 player takin. Oke, posisinya kebuka tapi Zero dapat 1 kill kedua. What just happened? Kieran Engan dapetin double kill. Dan 3 lawan 3. Untungnya BM masih punya restoration Georgie yang datang menjadi penyelamat 2 kill. Begitu juga dengan Zero. Triple kill on the run. What just happened? Gila banget. Zero lari-lari dapetin 2 kill. Wow. Ini ada yang mau gua tanya sepertinya tadi. Itu tersamping dari momen Zero, Prof. Itu momen dimana lagi-lagi ini udah dapetin kill demikian, udah dapetin entry yang terlebih dahulu, NTK bisa dapetin refrag, langsung ada resurrection. Tapi ini Zero bahkan attack-nya cuma 40 HP, itu pun masih kembalian 40 HP. Dan ini benar-benar kalau menurut gue jadi timing yang semuanya didapetin sama Action PH di round sebelumnya. Mereka udah dapat panasnya, mereka udah dapat momentumnya, dan kalau kita lihat juga Big Bam, kalau kita berkaca ke game pertama, balik ke map atau lebih tepatnya match pertama kita, tim Vietnam ini selalu punya penyakit yaitu panas di awal,
cepet Oh dinginnya iya. nih. Apakah mereka akan kembali mengalami hal serupa seperti apa yang dilakukan oleh Fancy atau enggak? Karena kalau itu kembali terjadi, menurut gue ini momentum bisa seutuh-utuhnya jatuh ke tangan pemain-pemain dari Action PH dan mereka bisa aja mengulang kejadian atau Cinderella story yang sama seperti apa yang tadi terjadi di match yang pertama, Prof. Iya, kayak intro boys banget ya, awal-awal panas, akhir-akhir loyo. Tapi kalau ngeliat scoreboard sih masih oke-oke aja. Dua player yang kita sebutkan aja udah step up, walaupun Atong 2K ini banyak banget death-nya by the way. Dan Dwarf juga bisa nonjol as a killjoy. Tina juga stepping up. Jadi ini angkanya tipis-tipis semua. Sedangkan APH benar-benar bergantung sama stepping up-nya seorang Georgie dengan 15 kill. Emang kelihatannya nggak banyak juga. Ini 8, 8, 7 dibandingkan tim BEM yang rata ya ini tipis banget. Ini semua tergantung momennya. Kayak tadi contohnya di first half APH itu dapetin satu round dan mereka maksa BEM ini kayak nggak ada duitnya. Economical damage-nya tuh bener-bener impact banget. Dan dari posisi di sana kayak 7-2 ya kalau nggak salah. Langsung dibalikin 7-5. Yes. Itu benar-benar jadi momentum sekali lagi sih kalau menurut gue yang udah bisa sedikit nge-swing. Tapi Pistoron yang akan menjadi jawaban kalau Big Bam dapetin Pistoron ya. Menurut gue mereka masih open ending untuk melakukan closing map ini lebih awal. Dan sekarang Georgie akan bermain dengan cepat diangkat oleh sebuah all round dan Toxic Swing sudah dibentangkan, berhasil ditangkap dari Nathong 2K. Gak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa untuk main nahan dan second level buat di arah backside. Saya pertukaran kill NTK dan bahkan satu pemain lagi yaitu Dorf yang berhasil dapetin satu kill. 3 pemain tiba-tiba saja hilang, semua advantage yang dimiliki oleh Action PH hilang seketika, Prof. Ya ini 4 lawan 2, gue gak tau gimana dari Action PH bisa merecovery keadaan karena NTK benar-benar panas banget dengan triple killnya dan Aryu menjadi last man standing. Posisinya udah stuck, udah ketahuan dia di belakang orb, ada yang ngebokong, spike-nya drop, 47 detik tersisa, modal klasik. Langsung ditembusin, aduh nggak ngeliat aja udah headshot, kurang banget ya NTK. Dan langsung ditutup oleh Tina, 85. Momentum dipegang sama BEM dan ini menandakan pastinya tim Action PH mereka nggak punya ekonomi yang bagus untuk di round 14. Ya, di awal mereka udah dapetin advantage-nya tapi somehow NTK yang langsung merubah semua advantage tersebut. Luar biasa banget, gak hanya NTK, begitupun dengan door respon yang diberikan oleh rekan-rekan dari Big Bam menuju ke arah side A itu dengan respon yang cepet banget. Nathong tumbang, awalnya gue udah mikir kayak waduh ini agak sedikit menyulitkan nih, tambah lagi mau FF nyusul kan. Tapi tiba-tiba NTK dan Dorf menggila ya guys ya. 3 pemain tersebut langsung ditumbangkan dengan sangat amat cepat di arah side A dan menjadikan satu anti-eco di round kali ini, Prof. Ya, 5 klasik lawan senjata yang lebih kuat, ada barrier out, slow tempo. Apa yang mau kita bicarakan kali ini? Kita lihat aja APH. Ya ekspektasi gue ini bakal lebih seru. Tapi kelihatan dari segi APH mereka masih adaptasi, ketinggalan terus-menerus. Mereka nggak dapetin momen. Apalagi di second half mereka kalah pistol. Pertanyaannya, apakah Big Bam bisa memanfaatkan lead 3 angka yang mungkin juga jadi 4 karena mereka hanya berhadapan dengan pistol. Atau dengan satu kill spike-nya langsung kelihatan itu udah kelihatan tas doranya di atas belt, tinggal ditungguin doang. Swing dilakukan, NTK lagi-lagi triple kill, switch ke ya udah terus ke saya udah bunuh juga, udah nggak bisa ada yang nge-trap. Ada 4 player yang nge-swing. No one can stop NTK in that kind of position, I guess. Dari elbow dia bermain dengan begitu kuat dan awalnya sebenarnya spike drop yang merubah segalanya sih. Dari Nathong dia dapetin 1 kill, dari Arabel dia dapetin informasi spike itu informasinya begitu mahal. Rotasi langsung diciptakan oleh rekan-rekan Big Bam dan apa daya. NTK mengatakan kayak udah nggak usah rotasi, gua nangan sendiri masih bisa kok dari arah elbow, dan itu dibuktikan oleh NTK dengan sebuah Spectre dan 1 buah ghostnya. Mereka atau di tempatnya NTK bisa nahan 4 pemain dari Action PS dan sekarang Action mereka coba untuk main cepat menuju ke arah side B. Sudah ada Outrun yang coba dibentangkan tapi masih belum menemukan siapa-siapa. Sepertinya daerah yellow clear, greennya clear, dan seluruh pemain dari Big Bam bakal coba untuk menarik sampai ke tengah, tapi triple pick dari arah belakang.
Mereka coba untuk melakukan Fnatic Waste, nge-retake dari arah belakang. Dan 2 pemain dari Action PH sudah berhasil ditumbangkan. Dan di arah side B nggak dikasih ruang gerak. Ini menurut gua strategi sangkar burung yang tadi coba dimainkan oleh Big Bam. Mereka ngunci gerakan dari arah depan, ngunci gerakan dari arah belakang, bikin presensi dari arah tengah. Dan sekarang seluruh konsentrasi dari Action PH sepertinya sudah mulai kocar-kacir, Prof, di round ini. Ini udah tinggal berdoa 1 kill bisa disecure dan Eman dapetin 1, at least ada kesempatan jadi double. Ada barrier off yang bisa diangkat dan melakukan spike plant. Push dilakukan, Georgie ke-text begitu deep dan langsung aja barrier off tersebut pakai untuk melakukan spike plant. 3 lawan 4, atau Tuki dapetin 1, langsung ada Threat Zero dengan 2 kill dari arah mid. Bahkan juga seorang Georgie bisa untuk menyamakan jumlah, tapi ada resurrection. Ini masih double banget untuk tim Bam. Advantage masih mereka miliki dan Georgie juga ketahuan 9 HP tersisa. Masih ada banyak walaupun tim Bam nggak tahu posisinya, swing dilakukan dan NTK again triple kill menjadi penyelamat untuk tim Bam. Tuh bener-bener NTK swingnya bagus banget, bener-bener on point. Gue rasa tadi Georgie itu udah dalam posisi menang battle, harusnya dia udah ngelihat posisi musuh duluan. Dia udah dapetin crosshair placement yang bagus, tapi somehow NTK masih diberikan sedikit mukjizat untuk memenangkan battle tersebut. Dan ini dia dari arah mid udah bagus yang dilakuin sama Zero, udah menjadi game changer. 2 pemain berhasil dia shutdown, tapi apa daya NTK yang bener-bener lagi menggila banget penampilannya di map yang pertama ini. Ya itu benar-benar surprise pick banget ya, gamble yang efektif 3 player push di arah A dan turretnya dari tim FPH sendiri mereka pasangnya ke arah mid, jadi nggak ada informasi apapun, padahal di mid itu ngecek angle-nya susah banget kan, lihat kiri lihat kanan. Dan FPH mereka nggak punya momentum, mereka kehilangan ekonomi battle dan mereka hanya bermodalkan beberapa sheriff, 5 sheriff di tangan, sebuah magic. Ini udah harus lebih daripada magic. Mereka berhadapan dengan 1 operator yang dipegang seorang Natong 2K plus ada delaying power dari barrier off yang dibuka oleh NTK. Jadi ini NTK plus duet operator ini bakal jadi pertanyaan, apakah mereka dapat timingnya? Yap, tapi sekarang sepertinya penyerangan akan coba untuk kembali dilakukan menuju para side A. NTK dapetin 2 kill lagi dari Raelmo, mencoba yang ketiga dan bahkan triple kill. Berarti menggunakan Ghost Connect, no ace for him, tapi langsung di follow up oleh MoFF. 11-5, Big Bam membuat Action PH bermain by Eco Cycle, Profesor. I know, NTK mungkin itu dari Eco, tapi flip di kill keduanya NTK. Look at this, that's a nice, itu udah winning condition banget. Dia udah shut down Bloodstorm dan sisa pemainnya. Sebenarnya tim Bam udah tinggal follow up, udah menang, tapi NTK oke, hajar aja, gue lagi pede, 22 kill, mati 10, assist 12. Ya udah, mau ngomong apa, this is a freak show. Ini benar-benar showcase aim banget. NTK cuma bunuh 8, Profesor, di first half. Sekarang dia udah 22. Berarti dia udah nambah berapa belas skill tuh main di second half. Benar-benar luar biasa banget dari NTK. Dan sekarang lihat dia masih main di posisi yang sama, masih di posisi kegemarannya dari NTK itu sendiri. Nahan angle elbow, menemani Natong 2K dan side yang akan coba untuk melakukan penyerangan. MoFF akan langsung membuka sebuah all round untuk mencari informasi. Poison Squad sudah diangkat, begitupun dengan Nana Swarm yang sudah dikeluarkan mid-nya. Kali ini akan coba untuk diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari Action PH, Profesor. Ya ini gue rasa at least dari tim Action PH harus ancurin alarm bot terlebih dahulu. Udah kedengeran dari rocknya Rekong dan nge-detect ada 1-2 player yang berusaha untuk ngancurin. Sebenarnya ini informasi udah jelas juga ya. Kalau tim Action PH nih kemungkinan besar akan melakukan komitmen di arah B. Ada toxic screen, ada juga nggak ada sama sekali signal atau usaha flanking di arah A. Dan 30 detik tersisa, waktu makin tipis. Zero akan cari timing, shockdropnya connect, Eman dapat 1 kill, at least di sini Action PH memiliki advantage triple kill dari Action PH. Ini udah ketok palu sih menurut gue. Nggak mungkin banget Bam coba untuk lawan, walaupun mereka punya ekonominya lumayan oke.
Tapi menurut gua saving itu or at least ngasih economical damage maybe dari pemain-pemain Big Bang itu sendiri bakalan coba untuk nge-swing NTK dapetin 1 killnya. Coba untuk di-jiggle-jiggle lagi tapi tidak dapetin yang kedua. Nethawk akan melakukan save terhadap sebuah operator ini. Karena tadi Action PH mereka ngebongkarnya nggak pakai utility, mereka nggak paksa klaim, tapi mereka paksa seluruh pemain dari Big Bang untuk keluar dari arah side B. Dan benar saja ketika mereka memaksa hal tersebut, seluruh pemainnya keluar fight dan berhasil dimenangkan seluruh fightnya oleh Action PH membawa 1 angka tambahan bagi Action, menjadikan skor sementara adalah 11-6 Profesor. Ya, ini this is bad karena 2 player mereka hilang, missing the shot dari Natong 2K. Ya, karena jadi salah satu krusial kalau mereka finishnya flawless dan kalau amit-amit mereka kalah, mereka masih ada bye. Tapi karena mereka kehilangan 2 player, gua rasa di sini adalah momen paling penting untuk tim Action PH, kayak wajib menang. Oh nggak wajib menang, kasusnya seperti tim BAM yang menang 7-2, tapi mereka sekali kalah 1 round langsung nge-swing ekonominya. Yes, dan ini sekarang udah mulai coba untuk merebuild Prof. Kalau dari economical yang kita lihat di Action PH, dan sekarang ini jadi round terakhir bye juga untuk Big Bang. Mereka kalah atau siapapun yang kalah di round ini mungkin tidak akan bisa untuk melakukan bye di next round. Hanya saja untuk Action PH mereka masih bisa untuk melakukan bye untuk beberapa pemain mereka. Dan side B yang akan coba kembali untuk dilakukan penyerangan, sudah ada 2 pemain yang coba untuk menahan dari Big Bang. Seraya seluruh pemain dari Action PH coba untuk memberikan presensi, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Belum banyak ultimate atau lebih tepatnya utility yang coba dikeluarkan. Main kontak itu adalah hal yang hampir selalu coba dimainkan oleh pemain-pemain dari tim Action PH. Sampai sekarang berhasil dapat 1 killnya lagi. Itu adalah Pina yang sudah harus tumbang, dan bahkan Viper Speed sudah terbuka. Langsung di unlock, di pop up di arah side B, dan retake akan menjadi lebih sulit sekarang karena ada 1 buah Viper Speed ditambah lagi Batman yang dapetin 1 kill, 2 kill bahkan berhasil didapatkan dari arah mid. Nggak kecek sama sekali, kepotong Natong. Akankah dia kembali ingin melakukan saving? Dan sepertinya yes, Natong akan coba kembali melakukan saving dan bakal dicari oleh Batman. Datang dari arah belakang dari Batman itu sendiri, belum ketahuan sama sekali oleh Natong. Natong melihat ke arah yang salah, dapetin free frag, tapi kenapa itu kena timing? What? Wait, what? Dibalik ini tangga, iya, coy. di bawah tangga ya itu ya. Ya, lu Nggak kecek ketawa. sama sekali dan akhirnya tertangkap. 11-7 equal round harus dimainkan oleh Big Bang. Ya, this is a big question. Karena tim BAM ini mainnya pasif dengan pattern yang sama terus menerus, kasih space, benar-benar kosongin B-nya, nggak ada resisten, dan begitu mudahnya tim EPS tuh masuk semena-mena di daerah green tersebut. Dan ya, jadi gua rasa mereka benar-benar abuse, exploit side tersebut, anti push, plus Batman. Dia selalu dapetin crucial moment, timing, ketika rotasi, kedengeran dia dapetin lagi. Walaupun itu ada alarm bot ya. Dan kali ini BAM seperti yang lu bilang tadi Dev, mereka harus bermain dengan beberapa pistol. Mungkin ada 1 pistol di tangan seorang Natong. Langsung ada lockdown dan kelihatannya mereka akan komitmen. Tapi ada 3 player yang akan melakukan flanking dari arah belakang. Dan itu seluruh pemainnya belum ketahuan sama sekali gue rasa, tapi udah terdengar. Sehingga lo bisa lihat tadi Georgie langsung mengambil langkah untuk mundur. Dan side A sudah kosong kelompong, spike sudah ditanam, post plan akan dimainkan. NTK dapetin 1 killnya tadi menggunakan sebuah sheriff 4 versus 5. Ini menjadi doable karena ada sebuah shell atau lebih tepatnya blade storm, dan bahkan Pina dapetin 1 kill lagi. Coba untuk ke-pick NTK with the double, kali ini menggunakan sheriffnya. Blade storm dari Natong, right click-nya miss, tapi ada classic follow up. It's 1v1 situation. Masa iya Momentos akan terjadi dan di swing. Bener aja. Masa iya Momentos. Kok bisa itu? Pelurunya habis. Batman yang menutup menjadi penyelamat Action PH dari sebuah thrifty, Profesor. Aduh, gue kira itu Eman yang udah tumbangin. Ah, udah nih, udah. Nggak ada power. Aduh, gila ente banget. NTK udah best way. Kebuka skenario terbaik. Oh, power isi 2. Dan dia badan. Oh, udah ente. Terus reload. Udah ente. Di right click. Padahal ada Vandal.
nggak kenapa ya kalau kita lagi main di eco round nih Prof, Gak sadar kita deh. udah dar dapat 1 lawan 1, kita tuh udah pegang Vandal sebenarnya. Sampai teman kita aja kadang suka ngasih info kan, ada Vandal, ada Vandal, ada Vandal. Tapi pegangnya tuh tetap dari side arm terus. Kenapa, Prof? Gak Coba. sadar, terlalu fokus sama crosshair, sama kayaknya gak peduli gue sama omongan-omongan lu, gue coba dengan one tap biar keren kali ya. Tapi ya by the way, that's a good try. Gila, tuh NTK udah do something 2 kill, kok nggak match point, rontok lu duitnya, itu bakal nge-swing banget. Ya masih bisa buy tapi swing. But again, menurut gue emang tim BEM-nya harus call tactical timeout. Mereka harus coba cari, kelihatan patternnya. Kali ini Natong Tuke bakal dipasangnya di B dengan operator. Yap, sudah ada operator yang langsung digunakan untuk mengusir, but masih coba untuk bandel. Ini pilot drone-nya. Wow! Itu pilot drone apa le? Lincah sekali dan langsung Georgie dapetin 1 kill tadi terhadap NTK. All drone dibalas all drone, tapi all drone balasan dari bawah FF. Gak bisa nge-tag siapapun. Georgie langsung bermain agresif, nyari angle tipis, 2 kill berhasil dia dapatkan. Sekarang side B sudah menjadi free real estate. Gak banyak bisa melakukan pergerakan. 3 pemain dari Big Bang. Mereka harus bisa untuk menyelesaikan retake kali ini kalau mereka nggak mau nahan atau kasih lagi 1 angka. Dan bahkan Georgie triple kill berhasil diamankan. Bloodstorm dia buka, ingin mencari sebuah ace, tapi Pina langsung menilai ace tersebut. 2 kill bisa didapatkan, hampir bisa menjadi kill yang ketiga. Tapi apa daya, crossfire yang diciptakan begitu luar biasa menjadikan 1 angka tambahan untuk Action PH. 11-9 Profesor. Itu close to cover, tapi by the way tetap tim APH 1 entry. Mereka juga ya dengan fundamental seperti biasanya main utility dari drone, dan mereka ternyata dapetin jackpot. 1 pattern yang diganti dari seorang Natong Tuke, ya di-deny. Lihat, Natong Tuke tuh gak diajak main, Dev. 13 kill aja terus mentok, cuma bunuh 3 selama second half. Dan bener-bener tuh barusan adalah salah satu round yang penting banget. Dia pakai operator mungkin untuk kesekian kalinya round. Dan APH ini adalah kesempatan terbaik mereka di round kali ini untuk menyusul. Segi ekonomi mereka bisa menangin momentum, begitupun juga apakah mereka bisa dapetin 1 round lagi atau tim BEM yang mendapatkan jawaban. Operator di tangan, ada trade, NTK dapat 1, Georgie bisa membalas, dan ternyata masih bisa selamat. NTK benar-benar berkati banget, ada resurrection, lockdown dibuka, dan mungkin ini adalah komitmen dari tim APH masuk ke arah side. Resurrection dibuka 5 lawan 4. Yap, betul. Dan sekarang ini menjadi free side kembali untuk daerah side A. Akankah bisa untuk mendapatkan match point? Karena ini kalau enggak bisa keadaan berbalik total. Tapi ada lockdown, dibalas lockdown. Langsung dikeluarkan lockdown dari Dorf untuk melakukan retake. Semua angle bakalan coba untuk dicek, dan seluruh punggawa dari pemain-pemain Action PH harus ditarik mundur. Dan bahkan Viper Speed yang coba diinisiasikan, coba untuk dibuka. Georgie masih dapat NTK mengganti menggunakan sebuah Vandal. Bakalan coba untuk melakukan spray. Oh my god, what kind of that spray. 3 kill berhasil dia dapatkan. Dan sekarang, dan bahkan masih dapat di angka 4. Mencoba untuk melakukan spike defuse, berhasil ditangkap. Dan bakalan coba untuk diterusin, berhasil ditangkap juga Pina. Gak ada waktu. Georgie, thanks to him. Prof, gue nggak tahu itu kenapa nggak, no comment, gue speechless. Gue nggak ngerti itu gimana ceritanya bisa nggak ke diffuse. Ya Georgie, just Georgie thinks dia dapetin semua feelingnya. Game sense yang kena, NTK salah satu pahlawan. Dan menurut gue juga sebenarnya udah bagus banget dari tim BEM. Mereka dapetin entry, mereka udah dapetin 1 agent yang penting. Zero Death tuh punya Hunter's Fury, tapi ada trade, dan mereka juga dapat resurrection. Jadi 5 lawan 4. Nah, itu Georgie Ting saja tuh yang benar-benar nyelamatin roundnya. BEM mulai kesusul, ekonomi mereka nggak bagus. Atau Tuki dengan 1 kill dan berusaha untuk balik. Aryu Sisi Long bisa membalas, Pina di takes down, kembali dengan 4 lawan 4. Betul, 4 lawan 4, skenario yang sama, tapi sekarang sepertinya sudah dikuasai dari mid itu sendiri. Sudah coba untuk diambil kendali mapnya, dan mereka sudah memastikan bahwa tidak ada pemain yang main dari arah mid. MKT, lebih tepatnya NTK, berhasil dapetin 1 killnya tadi. Sekarang menjadikan keunggulan jumlah pemain, tapi tidak dengan senjata yang mereka miliki. Snakebite sudah di pop up juga. Ada sebuah slow orb
akan coba digunakan, langsung nge-swing dari Natong dan belum menemukan siapapun. Shock Dartnya connect. Oh my goodness, sudah berhasil mendapatkan kill kembali di sini. 2 dari Aiman. Coba untuk di tap saja dan langsung dikasih stiker NT ya guys ya. 11 sama. Ketertinggalan yang berhasil dikembalikan oleh Action PH kali ini, Profesor. Ya, ini curse-nya Dev. Oh, kok gua? Rere. Rere. Enggak, tadi lu bilang soalnya ini masalah tim Vietnam. Mereka intro boys. Mereka kayak di awal-awal terus kesusut. Dan ini kejadian guys. 11 sama. Dari ketinggalan 9-5 di second half. Menangin pistol round. Dan sekarang 11 sama. Dan ini adalah salah satu momen terbaik atau momen yang harus bisa di-closing oleh tim BAM. Kalau nggak menurut gua, ekonomi mereka rontok. Natong Tuke dengan operatornya mungkin adalah jawaban terbaik untuk tim BAM. Action PH sudah mengetahui hal tersebut dengan drone yang dibuka. Pertanyaannya apakah mereka akan mereset, berespek, atau mereka akan rotate? Iya, ini benar-benar ini last moment ya menurut gua. Menurut gua aja sih sepertinya kalau ekonomi pun sudah berbicara demikian. Big Bam nggak dapetin round ini, mereka nggak dapetin mapnya, kecuali ada satu mujizat yang bisa membawa mereka dapetin angka ke-12 dengan cara thrifty kalau mereka kalah round ini. Tapi gua rasa ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh punggawa-punggawa dari pemain Action PH. Nice Tapi push. sekarang NTK sekali lagi berhasil mendapatkan early advantage. Apakah kembali NTK berubah menjadi NTK? Karena sekarang sudah ada Resurrection yang kembali digunakan. Masih 5 melawan 5, keadaan pemain sama imbang. Hunter Fury coba untuk dikeluarkan. Mereka coba untuk menggunakan semua resource yang mereka miliki untuk mendapatkan sebuah angka, untuk mendapatkan sebuah match point. Bahkan lu lihat NTK dapatin 2 kill atau lebih tepatnya 1 kill tambahan bersama dengan Netong. Berhasil ditukar tapi Netong yang langsung datang berhasil menculik satu pemain dari Action PH. 4 versus 2 keberadaannya Georgie yang akan datang kembali merubah keadaannya. Tapi mau FF masih bisa bertahan. Akankah bisa dari Zero untuk mendapatkan clutch-nya? But no, Pina yang akan langsung menutup seorang Zero menjadikan 12-11 match point. Masih di tibek dulu ya guys ya oleh pemain-pemain dari Big Bam. 12-11 Pina membawa sedikit perubahan, tapi lagi-lagi poin penting ada di NTK dan juga Natong. Iya, menurut gua Action PH sih benar-benar nyobain banget ya, cobain diri sendiri. Mereka tahu ada NTK di sana. Terus ada Natong Tuke dari awal-awal yang di-tag dengan drone ya. Iya, walaupun gua nggak bisa jadi juga karena mereka kayak nggak punya teritori di awal-awal. Mereka kayak gaya permainannya komit dan kayak ketakutan juga. Oh, takut dipotong nih B-nya, mungkin udah nge-push. Dan in the end, Natong Tuke stepping up, akhirnya dikasih main, dapat 2 kill. Dan ini menjadi round terakhir di regulasi. NTK seorang diri dijagain di side A. Mereka gamble dan NTK dipaksa untuk mundur. Hunter Fury akhirnya keluar, nge-tag 1 kali dan nggak bisa connect. Dan lihat, masih dengan sangat santai dari tim Action PH. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka juga ketinggalan. Nah, akhirnya mereka melakukan reset, hanya memberikan presensi dan juga mungkin bikin overthinking dari tim BAM. Tapi belum ada penyerangan yang coba untuk dikomitkan. Hanya menciptakan sebuah rotasi saja. Saya pemain-pemain Big Bam sepertinya mereka bakalan coba untuk melakukan penyerangan menuju ke arah side B, tidak melewati side A ataupun tidak bermain dari arah mid. Dan sekarang sudah ada Recon Bolt yang coba dilesatkan, gak dapat informasi apa-apa. Ini bisa jadi big brain gameplay sebenarnya untuk Zero, karena sekarang semuanya sudah kembali ditarik lagi side A yang akan menjadi tujuan. Netong, NTK sudah bersiap, sudah ada cross dan bahkan ada mau FF. Netong dapetin 1 kill begitu penting, langsung menarik mundur. Bad decision kalau mereka mau coba untuk paksa karena 24 detik yang tersisa. Netong miss his shot, tapi masih ada sebuah Bloodstorm yang belum ingin dia gunakan. Lebih tepatnya baru saja dia pop di arah Fortain. Sudah coba untuk dikuasai terlebih dahulu, ada 1 kill yang berhasil didapatkan tadi. Situasi keberadaan pemain sama Aiman dapetin 1 killnya lagi. Tapi Georgie sudah nahan angle spin, ada snake bite. Ini kita menjadi kill yang cukup besar. Oh, Georgie
habis semuanya, tapi Batman berhasil untuk melakukan recover 2v2 situation. Go big or go home. Eamon dapetin 1 kill. Vina melihat ke arah belakang with all the shot dan overtime. Itu nyata adanya di map kita yang pertama 12-12 Action PH coming from behind. Overtime. Wow. Ya, itu Natong 2K udah bagus banget dapetin entry. Satu timing sepersekian detik memanfaatkan rekornya tuh belum keluar. Namun in the end, beberapa player dari 30 tim seconds EPS left. bisa stepping up. Dan a bad match menurut gua satu remaining. kunci crucial round. Ketika satu pemainnya di shutdown dan pemain-pemain dari BEM itu kayak ke distract sama pemain di arah side, dia ambil 2 kill dan membuat situasinya menjadi 1 lawan 2. In the end, APH bisa terselamatkan dari situasi seperti itu. It's a great job. Overtime. Masalahnya kali ini BEM, mereka udah take a lead jauh banget. Masuk ke overtime. Apakah mereka bisa closing pertanyaannya? Karena mereka Itu udah dia. bad way. Mereka tuh udah dapat momen tapi gagal. Sedangkan APH tuh in the hard mode nyusulnya. Dan sekarang setup penyerangan sudah coba dilakukan kembali. Side A yang sepertinya akan menjadi tujuan oleh pemain-pemain Big Bam NTK akan menjadi second entry fragger untuk mendampingi dari Natong 2K. 410 sudah ingin coba untuk dikuasai, tapi ada Toxic Strain yang masih membentang. Rotasi sudah diciptakan oleh rekan-rekan dari Action PH. Beberapa utility sudah dikeluarkan dan dari arah belakang berhasil untuk mendapatkan 1 kill, dan bahkan itu adalah kill yang kedua. 3 pemain 4 bahkan langsung hilang di porak-porandakan Natong 2K. Pemain terakhir yang berhasil dipunish, Action PH berhasil mendapatkan 1 angka overtime. Siapa yang pengen overtime-nya 5 kali? Ketik 1 di kolom live chat adik-adik. Dua. Nggak tahu. Karena emang switching side dan emang Big Bam juga ya oke di defender side kali ini. Ini jadi tanda tanya besar. Karena emang Big Bam itu kayak 50-50 attacker defender. Dan at least mereka punya sesuatu hal yang mungkin bisa digunakan di defender side. Take flight. Sayangnya mereka nggak punya operator. Enemy mark. Sayangnya nggak ada ultimate. Dan winning condition dari BAM di regulasi round, mereka tuh banyak banget ngandelin ultimate. Jadi pertanyaannya, apakah BAM bisa ngebalikin keadaan sedangkan APH sudah kelihatan bakal set up commit ke arah B dengan Toxic Screen dan juga Recon. Ada Shock Dart siap-siap, ada juga Barrier Off, naik ke atas Yellow, Georgie dipaksa untuk mundur, nggak ada denial, dan ternyata, Eamon masih bisa selamat. Retake 5 lawan 5. Ini retake yang menurut gua akan diadu. Ini postpone atau retake yang akan memenangkan. Natong masih coba untuk menahan angle Yellow, menunggu adanya beberapa utility mungkin yang bisa coba untuk dilemparkan untuk mendelay pergerakan pemain-pemain dari arah green, karena ini udah nggak ada vision sama sekali. Sudah ada snakebite, semuanya dimiliki oleh Action PH. Mereka punya waktu, mereka punya utility, tapi sekarang Recon Ball sudah mulai melayang. Bakalan coba untuk perjalanan NTK. Oh my god, 2 kill berhasil didapatkan tadi oleh Action PH. Ada pertukaran kill memang dari 1 pemain. Mau FF akan terus meneruskan melakukan spike the fist dan 1 pemain terakhir, dan congratulations, Action PH akan membawa map yang pertama, Icebox. Ya, itu benar-benar intens banget. 1 crucial kill dan 1 advantage doang. Impactful banget.